saya coba memfasilitasi ya para praktisi Wing Chun ya, para master sama sifu yang sekiranya ngajar, silakan tulis di kolom komentar alamat tempat pelatihan. Atau mungkin juga ada teman-teman yang punya komunitas di daerahnya, tolong ditulis aja di kolom komentar. Cisau itu adalah sarana latihan untuk melatih sensitivity dan bentuk yang udah kita latih sebelumnya. Teman-teman yang belajar single cisau, usahakan pahami dulu, milih mau tangan luar apa tangan dalam. Udah gitu pelajari, jangan langsung tuker-tukeran ya. Jadi kalau mau di dalam ya di dalam dulu, dipelajari dulu seperti apa, feel-nya seperti apa, kemudian baru nyoba untuk tangan luar ya. Begitupun yang tangan luar ya. Oke. Nah, kita mulai dulu dari sebelum main ya, kita mulai dulu dari bentuk Wing Chun 嚴文。Nah, kita mulai dulu dari sebelum main ya, kita mulai dulu dari bentuknya. Tansao, karena tansao ini punya unsurnya adalah menusuk. Dan sama seperti saya sering mempraktekkan di bentuk Siu Lim Tao ataupun di bentuk drill. Ya, bahwa tansao itu jarinya itu bukan berarti ke tengah. Jadi jari itu bukan ke tengah. Ingat sifatnya. Tangan dalam itu bukan menyerang. Tangan dalam itu memprotek. Artinya Mas Yudas itu harus memprotek centerline-nya dia untuk memperoleh centerline-nya saya. Karena dia bentuknya ke depan agak sedikit kebuang. Dan jari ini arahnya adalah sebatas bahu. Jadi patokannya seperti itu. Jadi jangan sampai pas main cisau ini tansaunya jadi ke sana. Itu mah kejauhan. Jangan begitu. Kamu ngelawak aja. Jadi tansaunya ke sana gitu, ngelewatin bahu saya. Ini terlalu jauh, ya kan? Nah, jadi patokannya itu adalah jadi ke arah bahu, ya, ke arah kok jadi ngomong pinggul, ke arah bahu. Sorry. Nah, siku ya, walaupun gerak nanti usahakan selalu jaraknya kira-kira 1 kepal dari tulang rusuk. Jadi jangan sampai nanti pas main sikunya di sini. Nah, sikunya di sini. Jadi tansaunya tuh jatuh banget, ya. Oke, ini tansau. Oke. Nah, dari tansau, teman-teman kan akan mukul nih tangan yang dalam. Oke, kamu kalau mukul gimana? Nah, mukulnya bukan ke bawah, ya, tapi mukulnya ke atas. Nah, jadi tetap sebatas sebatas bahu lah minimal ya, jadi jangan ke bawah. Yang mengirim tangan ke bawah kamu itu nanti saya dengan jam saunya. Oke, kamu tetap tujuannya adalah ke atas. Jadi niatinnya memang mukul ke atas. Nah, ini yang sering saya lihat waktu single cisau. Ini locking. Nah, ini nggak boleh locking. Ya, ini nggak boleh locking. Itu yang kedua. Ya, oke. Jadi pas mukul itu ke atas. Nanti yang mengirim tangan, kalau teman-teman lihat tadi di awal, itu adalah yang ngirim tangannya Mas Yudas ke bawah, itu adalah fungsinya tangan saya nanti. Ya. Nah, dari sini itu adalah nanti bentuknya adalah bongsao. Oke. Nah, bongsao yang harus dipahami adalah sikunya selalu diusahakan diangkat setinggi bahu. Dan bahunya tidak boleh dipakai. Nah, bahunya harus turunin. Ya kan, turun kan bahunya kan? Nah, jadi sikunya setinggi bahu. Oke. Usahakan bahu ini harus off, bener-bener tenaganya off. Jadi di sana itu hanya digunakan sebagai persendian yang memutar tangan. Persendian yang memutarkan tangan gitu, memutarkan tangan. Jadi jangan dipakai itu sebagai tujuan untuk tenaga. Oke, itu bahu, siku, pergelangan. Pergelangan di sini kita ambil patokannya adalah di tengah, ya, di center line. Pergelangan akan lebih rendah dari siku.
Jadi ini tidak boleh rata. Ya, jadi pergelangan sama siku itu tidak boleh rata. Jadi kalau teman-teman lihat dari sana, ini akan bentuknya adalah melandai. Dari bahu ke pergelangan itu bentuknya akan turun. Ya, akan turun. Nah, terus jari ini juga saya sering banyak melihat banyak orang-orang bongsau jarinya ke tengah, ke center line. Nah, kalau dari tengah seperti ini, facing seperti ini, jari ini harus diusahakan ke arah bahu saya. Bahu saya yang kanan. Ini kan tangan kanan Mas Yudas, itu bahunya pergelangannya ke arah jari-jari tangannya ke arah bahu kanan saya. Nah, terus telapaknya kebuka ke depan, bukan telapaknya di bawah. Ya, dan bukan juga lemes kayak begini. Enggak, kamu lemesin. Nah, bukan juga lemes kayak begini, ya. Ini kayak cumi-cumi nih. Ya, bukan. Tapi ini ada di twist. Ya, teman-teman harus berani nge-twist pergelangan seolah-olah teman-teman melihat jam di sini, melihat jam. Arahnya jamnya ke arah kita, ke arah Mas Yudas. Oke. Nah, dari sini nanti balik lagi ke sini. Sama seperti Shu Lim Tao nomor 6. 6 dong, kok 2? Nomor 6 dong. Kan dari bongketan. Ya kan? Nomor 6 itu kan Shu Lim Tao-nya kan bongsau, tansau. Nah, kecenderungan yang saya lihat juga antara bongsau ke tansau itu turun sikunya jauh banget. Ya. Nah, itu salah. Karena nanti unsur dari pressure point, unsur dari pressernya si tansau yang sifatnya menusuk itu nggak akan ada, hilang. Karena sikunya ke belakang. Jadi tansau itu sikunya harus selalu ke depan. Jadi ada pressure point. Ya. Nah, itu untuk tangan luar. Tangan dalam. Oke. Nah, sekarang tangan luar. Tangan luar, ya, nggak apa-apa kamu itu dulu. Tangan luar berarti saya fuksau. Fuksau dengan jarak sikunya juga sekepel. Ya, jangan sampai fuksau itu di belakang. Ya, usahakan segini. Nah, kemudian karena ini tangan luar, teman-teman harus selalu menunjuk ke tengah, ke center line-nya teman-teman kita yang di depan, yang waktu kita single sisa. Karena ini bentuknya sebenarnya fuksau, tapi supaya teman-teman nggak lupa, ya Mas Yudas kalau misalkan pakai tangan luar nggak lupa, ini usahakan aja nunjuk gitu, nggak masalah. Jadi ini tuh mau bentuknya begini, mau bentuknya begini, mau bentuknya begini itu sama aja. Yang penting fuksau itu tidak boleh tegang, tidak boleh terlalu ngotot untuk pergelangannya, ya. Nah, kalau latihan Shu Lim Tao ngotot boleh, karena kita melatih kekuatan otot sini supaya dia bisa bereaksi gitu. Nah, tapi pada saat single cisau usahakan ini tetap santai aja, ya. Sambil nunjuk ke tengah boleh. Jadi kalau misalkan Mas Yudas berdiri di tengah saya, nah saya menunjuk ke tengahnya dia gitu. Jadi kan kalau ini tansau, nah saya nunjuk aja tuh ke sana. Nggak masalah tuh bentuk kayak begitu. Oke? Itu dari fuksau. Nah, kalau tangan dalam itu mukul seperti yang tadi, kan mukulnya harus ke atas tuh. Nah, fungsinya untuk menurunkan tangan itu adalah tangan yang jamsau. Jadi dari fuksau itu saya bentuknya ke jamsau. Ya. Jadi pressornya kerasa tuh sama dia. Ya kan, ada di depan kan. Kalau kamu mukul ke bawah, kamu nggak akan kerasa bentuk jamsaunya. Oke? Nah, tetapi pada saat kamu ke depan terus ngerasa ada jamsau, ya sudah, energinya off, tapi ini tetap sticky. Ya, ini jamsau ya. Jamsau itu teman-teman harus berani ngambil ke atas jarinya. Jadi bukan jamsau itu ke sana. Ya, jamsau itu berani jarinya ke atas. Ya. Jari-jarinya itu ke arah saya, pergelangannya ke arah depan. Itu jamsau. Nah, dari jamsau nanti saya mukul. Ini pun sama. Kebanyakan orang yang udah jamsau, udah cukup. Kebanyakan orang yang jamsau itu pas mukul jarinya begini. Itu pasti kena muka temennya. Dijamin 100% sama saya. Ya, itu pasti kena muka temennya.
Wah, kalau kena berarti salah. Balik lagi ke disclaimer yang saya di awal. Cisau itu bukan buat berantem. Jadi tidak ada istilah single cisau itu mukul orang. Ya, kalau misalnya buat ngetes salahnya oke. Ya, tapi kalau dalam konteks melatihnya itu nggak oke. Ya, jadi kalau misalkan kita mukul ngelos, ini kan kalau begini kan jauh banget sih. Otomatis kamu harus majuan dikit. Nah, kalau majuan dia mukul pasti kena. Saya mukul pun pasti kena. Nah, ini kalau kamu mukul ke atas itu udah pasti kena. Ya, itu apalagi pas mukul itu pas udah jamsau tangannya lurus banget begini, ngelok. Ditambah lagi kadang ada yang bahunya suka dimajuin. Ya, itu juga udah ngaco. Itu udah ngaco. Oke. Nah, jadi pukulnya juga sama. Jadi udah jamsau, mukulnya segini. Ya, jadi bukan dilurusin. Paham? Tapi tetap segini. Jadi waktu kita mukul yang ngebawa itu adalah siku. Ya, yang waktu kita mukul yang bawa siku. Tapi itu nanti kita bahas setelah ini. Ya. Jadi itu pergerakan dari masing-masing tangan luar sama tangan dalam. Nah, tinggal nanti kita coba untuk bagaimana nge-feel-nya. Ya, nge-feel-nya. Apa yang harus dilatih pada saat single cisau waktu kita main.